Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Saya di sini adalah pas berada di lokasi pembibitan, dan ini adalah waralaba. Lebih kurang areal ini adalah 1 hektar. Jadi ini adalah lokasi bibitan yang biasa dibeli oleh petani PSR yang biasa. Maka sudah diikat-ikat, ini adalah sudah langsung mau diangkat, ini sudah laku. Tinggal menunggu proses dalam angkutannya untuk ditanam ke lapangan. Nah, lokasi saya berada di desa Galang, di kota Galang, Kabupaten Deli Serdang. Jadi di desa Jaharun. Ini waralaba PPKS, dan di hadapan saya ini adalah varietas PPKS di Kalipe 540. Nah, kalau di Kalipe 40 50 40 NJ itu ada varietas dari PPKS yang tahan Ganoderma. Ini yang di Kalipe 540. Begini sahabat petani, seperti ini. Kalau seandainya itu adalah yang baru mau ditanam, sudah dipesan juga ke depan, sudah ada yang pesan. Nah, kalau petani di seputaran Sumatera Utara bingung mencari bibit, bisa datang ke lokasi. Caranya kita lihat untuk memastikan benar nggak sertifikatnya ini adalah tanaman bibit kelapa sawit yang unggul. Nah, di situ kuncinya sahabat petani, jangan kita terkecoh. Kita harus buktikan dulu surat sertifikatnya, lihat dari umur tanamannya, sesuai nggak dengan pembelian kecambah di dalam sertifikat itu, jumlahnya wajar nggak dengan ada di lapangan. Jadi jangan sahabat petani terkecoh dengan ada sertifikat yang lama di tahun 2018 katakan ditunjukkan, kemudian inilah tahun 2021. Nah, di situ jangan sampai salah sahabat petani. Kita lihat sertifikatnya tahun berapakah, wajarkah enggak umur tanaman ini dengan sesuai dengan yang di dalam sertifikat yang ditunjukkan ke kita hendak kita membeli bibit kelapa sawit. Seperti itu sahabat petani. Nah, di sini di samping itu juga, kalau kita membeli bibit kelapa sawit, kita harus tahu berapa sih umur bibit tanaman ini. Kan seperti itu sahabat petani. Supaya petani mengerti, ini bibit sekian bulan. Petani tahunya iya saja. Nah, saya di sini akan memberikan tips nih. Bagaimana sih cara menghitung umur tanaman bibit kelapa sawit ini? Kita lihat di depan saya. Ini lebih kurang umurnya adalah 10 sampai 11 bulan kalau saya secara kasat ya. Di petani yang membeli kelan ini menggunakan jarak tanam 75 cm. Kenapa? Nah, segini saja sudah mau diangkat, mau dijual. Kita ngapain menggunakan jarak 90 kali 90 untuk memanfaatkan lahan yang di daerah kota ini yang cukup minim. Sekarang udah susah untuk penyediaan lahan. Jadi bisa gunakan, tapi dengan satu syarat, jangan menggunakan jarak tanam yang singkat 75 cm. Kalau kita nanamnya umur 2 tahun kita tanam, itu tidak bisa, dia akan terjadi etiolasi. Seperti ini bisa, ini akan bakal diangkat ini. Yang sini udah diikatin, kemungkinan yang di sini akan proses pengikatan. Nah, di depan saya itu akan melakukan proses pengikatan, cuman belum dilakukan semuanya. Nah, kita akan tes yang saya sampaikan tadi, yang saya bilang tadi. Kita ambil sampel, betul nggak yang saya bilang tadi. Nah, kuncinya pertama, dalam 1 bulan itu akan muncul 2 daun. Tadi dasarnya berapa jumlah daun yang kita hitung ini dibagi 2. Nah, seperti itu. Nih sahabat petani, lihat, ini saya kasih tanda, inilah titik nolnya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan 21 setengah, hampir 22. Berarti kalau 21 dibagi 2, 10 bulan setengah ini umurnya. Hampir 11 bulan. Kalau diratakan kita ambil sampel yang lain, bisa jadi ini menunjukkan 22. Karena ada yang sudah pecah seperti ini. Ini sudah pecah. Nah, kelihatan itu 22-nya. Sementara yang tadi ini belum. Ini belum kita hitung tadi. Tadi belum seragam. Jadi kalau saya memprediksi ini umurnya adalah 10 sampai 11 bulan.
Seperti itu sahabat petani. Kalau tipsnya cara memilih bibit, melihat umur tanamannya yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan di sini petani bisa memahamin bagaimana sih cara menentukan secara kasat, secara pintas berapa umur tanaman bibit kelapa sawit ini. Nah, yang aslinya kita lihat dari sertifikat dikeluarkan dari kecambah awalnya. Karena sebenarnya umur bibit kelapa sawit ini dihitung dari PN penanaman pertama dari pembibitan kelapa sawit di Perindur seri. Dari situlah awal start nanam kecambahnya yang dihitung. Tapi tanpa dari situ saja kita sudah bisa gambarkan bahwasanya ini adalah umur 11 bulan. Seperti itu sahabat petani. Jadi saya menyampaikan kembali bagi petani PSR di daerah Deli Serdang ataupun sedang berdage yang hendak mencari bibit kelapa sawit yang unggul, di sini bukan promosi tapi hanya menyampaikan sekedar informasi bahwasanya di sini adalah menjual bibit kelapa sawit PPKS DKLP 540. Kalau harga bisa langsung ketemu ke orangnya langsung. Jangan khawatir bahwasanya ini adalah memang bibit yang bersertifikat. Kita lihat pertumbuhannya, daunnya cukup bagus, dan ini bisa langsung dipindah tanam ke lapangan. Tapi tips saya, ada satu lagi saya sampaikan, kalau ini nanti pindah ke lapangan, maka ini boleh dipangkas sahabat petani. Boleh dipangkas tapi jangan kandas sekali, agar supaya kalau ini langsung ditanam dia akan di lapangan nanti akan doyong kena angin. Nah, tipsnya boleh dipotong hanya lebih dari separuh saja untuk menghindari robohnya tanaman sawit ini. Potong yang bawah tidak usah, kemudian ini kita potong, ini kita potong, itu kita potong, dan pupusnya ini harus dipotong lebih dari setengah. Kalau ini biasa pengalaman, kalau tidak kita potong tanam lapangan dia akan putus, apalagi dibawa ke truk. Nah, ini akan kita potong, ini dipotong lebih dari separuh. Tujuannya agar supaya waktu penanaman tidak terjadi patah. Pengalaman yang sudah kita laksanakan, apabila pupus yang enggak kita potong dengan kondisi bibit seperti ini, maka akan putus. Nah, tujuannya juga saya sampaikan kenapa dikati seperti ini daunnya, agar supaya nanti waktu pengangkatan tidak rusak daun itu. Daun tidak rusak. Kemudian biasanya sebelum ini diangkat, ini akar akan polybag akan diputar. Akan diputar akarnya agar supaya tidak stres. Kemudian disiram. Setelah nanti dia tidak ada perubahan daun, setelah mengalami stres tadi, ya baru bisa petani akan beli. Ini biasa pengalaman juga, bisa langsung diangkat tanam di lapangan secepatnya. Seperti sahabat petani yang dapat saya berikan informasi tadi mengenai cara bagaimana menghitung umur tanaman bibit kelapa sawit tadi. Hitunglah jumlah semua daunnya, kemudian dibagikan dengan dua. Dasarnya dua adalah rata-rata daun pada tanaman bibitan ini akan muncul itu adalah 2 pelepah. Karena di bibitan umumnya lebih cepat pertumbuhannya. Kalau di tanaman di lapangan itu rata-rata 1,5 mendekati hampir 2. Hampir sama sahabat petani. Seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.